pembelajaran matematika masih dalam bentuk limit hingga, tetapi sekarang kita akan membuktikan rumus limit x menuju tak terhingga fx dikurang dx ya, jika fx-nya adalah bentuk akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c dan dx-nya itulah akar bx pangkat 2 tambah dx tambah r kan. Nah, yang pertama rumusnya, jika A sama dengan B ya, maka limit x menuju tak terhingga bentuk fx kurang dx nya adalah b dikurang q per 2 akar A. Dan jika A lebih besar dari B, maka limit x menuju tak terhingga fx kurang dx nya sama dengan tak terhingga positif ya. Dan jika A lebih kecil dari B, maka nilai limit dari x menuju tak terhingga fx kurang dx itu sama dengan negatif tak terhingga. Dan jika A sama dengan B dan B sama dengan Q, maka limit x menuju tak terhingga fx kurang dx sama dengan 0 kan? Dan sekarang kita akan bertanya sekarang, apakah rumus tersebut benar adanya? Maka perlu pembuktian rumus di sini. Nah, sekarang kita buktikan satu-satu dari rumus tersebut. Yang pertama adalah jika A sama dengan B ya, nah, sehingga limit x menuju tak terhingga akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c dikurang akar bx pangkat 2 tambah gx tambah r ya kan. Langkah pertama kita kalikan dengan akar sekawan ya, nah, sehingga ya kita kalikan dengan akar sekawan dari bentuk itu adalah ini ya, akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Kalau bentuk fungsinya di sini dikurang ya, maka sini menjadi tambah ya. Nah, ini tambah, nah dibagi akar x pangkat 2 tambah x tambah c ditambah akar x pangkat 2 tambah bx tambah r ini dibagi dengan bentuk yang sama agar nilainya satu. Ketika bentuk asal limit itu kita kali dengan 1, maka dia tidak merubah nilai, tapi merubah bentuk ya. Nah, kalau kita perhatikan perkalian di bilang ini, makanya ada perkalian faktorisasi kuadrat sempurna. Kalau kita kalikan ini tentu akarnya akan hilang ya secara otomatis ya. Nah, yang menjadi hilang nih ya, jadi ax pangkat 2 tambah bx tambah c dikurang ya, tentu dalam kurung ya, x pangkat 2 tambah gx tambah r dibagi tentunya ini ya, akar x pangkat 2 tambah bx tambah c ditambah akar bx pangkat 2 tambah gx tambah r. Ini artinya bahwa bentuk itu kita sudah kali dengan akar sekawannya kan. Nah, selanjutnya kalau tanda kurung ini kita buka, tentu akan terjadi perkalian tanda di sini ya, maka dia menjadi kurang bx pangkat 2. Nah, yang tadi di sini tambah ketika kurung ini perlu kurang gx karena negatif kali positif. Nah, di sini juga begitu ya, menjadi kurang r karena negatif kali positif gitu kan. Nah, selanjutnya langkah kita harus mengelompokkan yang sejenis ya. Yang sejenis artinya yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama ya. Oke, sekarang kita kelompokkan dia. Nah, tentu tadi menjadi x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 ditambah bx dikurang gx ditambah c dikurang r. Nah, selanjutnya kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan, contohnya bentuk ini x pangkat 2 kurang x pangkat 2 kan bisa ditarik keluar x pangkat 2 nya ya. Nah, dia menjadi a dikurang b kali x pangkat 2 ditambah ini ya, sama variabel dibagi b dibagi kali x ditambah c kurang r dibagi masih sama ya. Nah, karena a sama dengan b, maka a kurang b sama dengan 0 ya, karena tadi kan a sama dengan b, nah, sehingga dia menjadi 0 ya, ditambah b kurang q kali x tambah c kurang r dibagi ya akar sekawannya kan. Nah, itu sehingga dia menjadi b kurang q kali x tambah c kurang r akar x pangkat 2 tambah bx tambah c tambah akar bx pangkat 2 tambah gx tambah r kan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini pembilang dan penyebutnya ini akan
memiliki pangkat tertingginya mana. Jadi harus kita bagi dengan pangkat tertinggi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentu pangkat tertingginya adalah X, ya kan? Nah, dari sini pangkat tertingginya juga mesti X, karena ini dalam bentuk akar kan, akar X pangkat 2. Nah, kalau akarnya dihilangkan tentu dia menjadi X. Nah, artinya kan kita bentuk pangkat tertinggi pembilang itu sama-sama X, ya. Nah, kalau X ini masuk ke dalam akar, dia menjadi akar X pangkat 2, sehingga semua suku di dalam bentuk pecahan ini kita bagi dengan X, ya. Kalau di pembilang dibagi dengan X, nanti di penyebut karena dia dalam akar maka dibagi dengan X pangkat 2, itu artinya, ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, sehingga ini yang di atas ini pembilang ini kita bagi dengan X, ya, sehingga C dikurangi bagi X, sehingga yang penyebutnya ini karena dalam akar maka mesti dibagi dengan X pangkat 2, X pangkat 2 per X pangkat 2, ya, X dibagi X pangkat 2, sini C dibagi X pangkat 2, sini juga X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, X dibagi X pangkat 2, dan R dibagi X pangkat 2, ya kan? Nah, selanjutnya bentuknya menjadi, karena tadi X per X, ya, dikurangi X per X habis, ya, sisa ini C kurangi per X ini tadi sama, ya, X pangkat 2 per X pangkat 2 tadi habis, sisa A, B X per X pangkat 2 menjadi B per X, dan C per X pangkat 2 ditambah akar B tambah Q per X, ya, tadi QX per X pangkat 2, ya, dan ini X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah R per X pangkat 2, kan? Nah, selanjutnya kalau sudah begini tinggal kita substitusikan nilai tak terhingga terhadap fungsi, artinya X yang ada dalam bentuk fungsi kita ganti dengan tak terhingga, kan? Oke, jadi tak terhingganya X menjadi terhingga, ya. X ini dia terhingga, semua X yang sana menjadi terhingga, ya. Dan ingat lagi, bilangan dibagi dengan terhingga sama dengan 0, sehingga ini nanti 0, ya. Ini 0, C per ini juga 0. Nah, sehingga B lagi tambah 0 per akar A tambah 0 tambah akar B tambah 0 tambah 0. Jadi B dikurangi per akar A tambah akar B. Nah, karena A sama dengan B maka akar B sama dengan akar A. Jadi bisa kita tulis seperti ini, B dikurangi per akar A tambah akar A sama dengan B dikurangi per 2 akar A. Untuk fungsi yang pertama, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, jika A lebih besar dari B, ya. Nah, dirumuskan di sana limit X minus terhingga dia menjadi hasilnya tak terhingga positif, ya. Nah, limit X mendekati terhingga ini kan, jika A ini lebih besar dari B. Nah, langkah awalnya sama, ya, ini kita kali dengan akar sekawan tadi. Langkah awal tadi tidak perlu kita lakukan langsung ke hasil setelah kita faktorkan tadi, ya. Setelah dikalikan dengan akar sekawan kita dapat bentuk, nah ini, ya kan, ini tadi bentuk limit X minus tak terhingga akar X AX pangkat 2 X tambah C dikurang akar BX pangkat 2 tambah BX tambah setelah dikali dengan akar sekawan. Nah, ini yang kita amati sekarang jika A lebih besar dari B, gitu kan? Nah, karena A lebih besar dari B maka nilai dari A dikurang B akan bernilai positif. A dikurang B akan bernilai positif, gitu kan? Dan sekarang kita lihat di sana pangkat tertinggi, tinggal kita membagi dengan pangkat tertinggi variabel pada pembilang itu penyebut. Nah, kalau yang pembilangnya itu kan ini jelas pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 2. Nah, sementara di penyebutnya ini kan kalau kita kasih keluar akar X pangkat 2 itu adalah X. Nah, sehingga pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 2 ini. Nah, kalau X pangkat 2 masuk di dalam akar yang menjadi akar X pangkat 4 gitu, sehingga
bentuk penyebutnya ini bukan dibagi dengan X pangkat 2 ya. Akar X pangkat 2 tetapi mesti dibagi dengan akar X pangkat 4. Kenapa? Karena pangkat tertingginya tadi X pangkat 2 terdapat pada variabel bilang, gitu kan? Itu harus dibagi dengan, kalau masuk X pangkat 2 ini masuk di dalam akar dia menjadi akar X pangkat 4 ya. Nah, sehingga dia menjadi itu menjadi bentuknya ini ya, menjadi A dikurang B X pangkat 2 B dikurangi X per X pangkat 2 ditambah C kurangi per X pangkat 2. Nanti yang dibawah menjadi angka X pangkat 2 per X pangkat 4. X pangkat 4 ini masuk dari mana? Yaitu tadi X pangkat 2 ini masuk di dalam akar. Nah, X juga dibagikan dalam akar ya. X per X pangkat 4 tambah C per X pangkat 4. Jadi PX pangkat 2 per X pangkat 4 tambah QX per X pangkat 4 tambah F per X pangkat 4. Selanjutnya ini X pangkat 2 habis ya. Jadi dibagi per X C pangkat X pangkat 2 di sini. Nah, X pangkat sisa menjadi AX A per X pangkat 2 lagi, sisa B per X pangkat 3 C per X pangkat 4. Di sini juga ya, bagi per X pangkat 2 B per X pangkat 2 ya. Jadi B per X pangkat 2 ditambah Q per X pangkat 3 ditambah R per X pangkat 4, gitu kan. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan bentuk tak hingga ke dalam fungsi tadi, sehingga X yang ada dalam fungsi tadi menjadi tak terhingga, menjadi B dikurang Q per tak terhingga tambah C kurang R per tak terhingga, dan ingat kembali setiap bilangan jika dibagi tak terhingga dia menjadi 0 ya. Sehingga ini menjadi ini A dikurang B ya, tambah 0 tambah 0 ya, akar 0 tambah 0 tambah 0, sehingga dapat kita A dikurang B dibagi 0. Nah, ingat tadi A dikurang B itu bertanda positif. Kenapa? Karena A lebih besar dari B, sehingga bilangan positif dibagi dengan 0 menjadi positif tak terhingga. Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, kalau A lebih kecil dari B, hasilnya menjadi negatif tak terhingga ya. Sama langkahnya, gitu kan? Oke, ini juga sama. Oke, bentuknya setelah dipaksakan. Nah, di sini perlu dicatat bahwa karena A lebih kecil dari B, maka nilai dari A dikurang B ini akan bertanda negatif. Nah, gitu. Nah, sama dengan tadi ini pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Kalau masuk dalam akar menjadi X pangkat 4 ya. Sehingga semua kita bagi dengan X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kan per X pangkat 2. Hanya kalau dalam bentuk akar menjadi X pangkat 2 bagi X pangkat 4 ya. Di sini juga dibagi X pangkat 4. Nah, gitu. Nah, dia menjadi kan A dikurang B X pangkat 4 habis ya, sisa B dikurang X ya, C kurang per X pangkat 2 di sini. Nah, menjadi A X pangkat 2 gitu kan. Nah, hasilnya sama dengan tadi, substitusikan hingga terhadap bentuk fungsi ini, bentuk limit X ini kita ganti dengan pangkat hingga. Ini dibagi tak terhingga, dibagi tak terhingga 2 ya. Nah, ingat kembali bahwa kita ingat lagi bilangan dibagi tak terhingga itu menjadi sama dengan 0. Dia menjadi negatif tak terhingga karena A dikurang B ditambah negatif. Satu bilangan negatif dibagi dengan 0 menjadi negatif tak terhingga. Yang terakhir ya. Jika A sama dengan B dan B sama dengan Q, maka nilai limitnya menjadi sama dengan 0 ya. Nilai X mendekati terhingga X pangkat 2 tambah BX tambah C dikurang X pangkat 2 tambah QX tambah R ya. Jadi setelah dikalikan dengan akar sekawan, nah karena A sama dengan B, maka A dikurang B menjadi
artinya itu adalah ini akar X pangkat 2 ya kan? Karena di atas di pembilang ini kan tidak ada variabel lagi nih ya kan, di sini kan tidak ada variabel ya kan, variabel kan penyebutnya yaitu akar X pangkat 2 kalau dikasih keluar menjadi X. Nah sehingga C kurang R ini kita bagi dengan X gitu kan, dibagi dengan pangkat tertingginya itu maksudnya oke. Nah gitu kan. Nah selanjutnya kita lihat di sana, kalau kita sederhanakan dia ini menjadi X pangkat 2 per X pangkat 2 habis ya, sisa A ini B per X, C tetap ya C per X pangkat 2, ini sisa P ya Q per X ya. Nah selanjutnya tinggal substitusikan ya. Substitusi bentuk hingga pada fungsi kan C per R hingga ya A ditambah B per A. Ingat lagi, setiap bentuk yang dibagi dengan tak hingga itu adalah bernilai 0 sehingga dia menjadi begitu ya. Ini 0 per A ya. Menjadi 0 per akar A ya, 0 dibagi bilangan manapun hasilnya adalah 0. Bukti yang gampang ya. Nah bentuk formula itu digunakan untuk menyelesaikan soal yang kalau bentuk fungsinya sama dengan tadi ya. Nah, kita masuk contoh soal misalnya ini limit X mendekati terhingga dari akar 2X pangkat 2 dikurang 3X tambah 1 dikurang akar 2X pangkat 2 dikurang X kurang 3. Nah ini otomatis kita lihat ini A nya 2, B nya 2, maka kita pakai rumus itu ya, karena sama dengan B pakai rumus ini B dikurang Q per 2 akar A. D nya mana ini? Negatif 3, berarti negatif 3 dikurang Q nya negatif 1 kurang 1 bagi 2 kali akar A, berarti 2 kali akar 2 menjadi negatif 2 per 2 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan ya, bentuk akarnya itu negatif 1 per akar 2 dikali akar 2 dengan negatif akar 2 per 2 jadi sama dengan negatif 1 per 2 akar 2, berarti jawabannya itu D gitu ya. Nah kita coba satu contoh soal lagi ya. Nah misalnya limit X mendekati tak terhingga akar X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 dikurang akar 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Nah ini kita lihat, ini A nya 1 ya, B nya 2, berarti kan A itu lebih kecil dari B. Nah kalau A lebih kecil dari B, kita lihat ya, maka dia menjadi negatif tak terhingga, gak usah dihitung lagi, dapat negatif tak terhingga ya. Kalau mau diuraikan sama bisa kalikan dengan akar sekawan, sederhanakan, baru nanti belakangan dibagi dengan pangkat tertinggi, maka variabel pangkat tertinggi ya dari pembilang penyebut hasilnya tetap akan negatif tak terhingga begitu ya. Jadi itu merupakan rumus ya untuk ini ya, pembuktian rumus jika fx-nya itu adalah akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c, dan bx-nya itu akar bx pangkat 2 tambah qx tambah r. Jadi kalau a sama dengan b, jika a lebih besar dari b maka hasilnya positif tak terhingga, jika a lebih kecil dari b maka dia negatif tak terhingga, dan jika a sama dengan b dan b sama dengan hasilnya. Demikian ya untuk limit tak terhingga bentuk akar, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit X mendekati tak terhingga bentuk akar. Sekian dan terima kasih.